Pertama mengenai urgensinya sih sebetulnya ini tidak urgent-urgent banget. Ini bukan sesuatu yang sangat penting ya dari sisi dampaknya terhadap makroekonomi, dampaknya terhadap ekonomi sendiri. Ini tidak terlampau banyak. Biasanya redenominasi itu dilakukan dengan motivasi pada saat kita atau negara itu menghadapi hiperinflasi ya di banyak negara, berpuluh-puluh negara di dunia ini mereka melakukan redenominasi pada saat terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Tidak tahu apa yang terjadi di Zimbabwe, kemudian di Turki lira itu kemungkinan besar mereka akan melakukan juga redenominasi, dan Brazil juga berkali-kali melakukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga pada saat terjadi konflik atau perang. Nah, Indonesia ini saya katakan tadi tidak urgent karena sebetulnya tujuan daripada Bank Indonesia melakukan redenominasi sekarang itu semata-mata untuk kepentingan administrasi keuangan, ya administrasi keuangan atau laporan keuangan lah, supaya lebih kecil dia daripada 15.000. Kenapa tidak dituliskan 15? Kira-kira begitu. Ya, kenapa saya katakan lebih ke arah itu? Karena tadi Indonesia tidak dalam keadaan hiperinflasi, tidak dalam inflasi yang sangat tinggi, dan juga kita tidak menghadapi konflik sekarang itu, konflik perang contohnya. Jadi alasan utamanya adalah semata-mata untuk administrasi keuangan seperti yang kami katakan tadi. Jadi kalau dari sisi apakah ini menjadi penting dampaknya terhadap makro, terhadap pertumbuhan, tidak ada dampaknya. Tapi memang kalau menyederhanakan administrasi bisa saja. Oleh karena itu harus dihitung mengenai artinya berapa cost-nya. Jadi cost-nya ini termasuk nanti biaya-biaya bagaimana menu cost. Kalau tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Bram di situ bahwa sekarang itu banyak menu cost itu yang sudah memang memotong 3 nolnya, ya. Tetapi bagaimana kalau juga ada artinya pedagang-pedagang yang masih di tag harganya itu katakan 9.350 atau 9.475. Mudah-mudahan hal-hal ini sudah dipikirkan oleh Bank Indonesia, bagaimana apakah pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah. Mungkin itu yang harus dipikirkan secara baik oleh Bank Indonesia. Mengenai urgensinya, saya pikir tidak urgent-urgent banget, bahwa ini adalah bukan sesuatu yang penting yang menentukan arah ekonomi Indonesia atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, Pak Raden, kalau selain memang menyederhanakan administrasi, manfaat apa lagi yang bisa kita dapatkan dengan melakukan redenominasi di saat ekonomi sedang berlangsung baik begitu? Karena kalau menurut Gubernur Bank Indonesia memang lebih baik dilakukan di saat ekonomi kita sedang stabil atau sedang baik. Ya, ini kan sebetulnya hanya persoalan trust dan kredibilitas dianggap. Daripada kita selalu membuat 15.000, kenapa nggak menjadi 15? Itu saja contohnya. Atau sekarang kan sekitar 15.000 menjadi 15. Jadi itu dianggap meningkatkan kredibilitas. Itu semata-mata menurut saya hanya dari sisi di permukaan saja, bukan itu intinya. Selama ekonomi kita kuat, sebetulnya buat saya masalah redenominasi bukan masalah yang terlampau penting atau urgent. Contoh yang kita bisa lihat sekarang bahwa Korea itu masih 1.300, 1.500, masih seperti itu. Kenapa mereka tidak melakukan redenominasi? Ya, jadi mereka pikir ya buat mereka tidak terlampau penting itu. Ya, cuman memang waktu itu ada keluhan dari terutama administrasi keuangan seperti yang kami katakan tadi, karena nol kita sudah terlampau banyak. Ya, jadi saya katakan tadi bahwa secara makroekonomi kita sudah sangat bagus sekarang ini, stabil, harga-harga cukup stabil, ya,
di bawah 4% inflasi, kemudian juga secara makro juga bagus itu loh. Jadi ini argumennya ada semata-mata administrasi ya. Keuntungan lainnya yang dikatakan tadi hanya supaya kelihatannya kalau kita menjadi 15 ya kita persoalan persepsi ini, persoalan psikologi saja ini sebetulnya. No more than that, tidak ada lebih dari situ sebetulnya ini. Baik, terkait dengan risiko seperti apa Pak Raden? Tadi Bapak sudah sampaikan beberapa hal yang mungkin harus dipertimbangkan, tapi kita tahu juga banyak negara yang ternyata gagal melakukan redenominasi ini, begitu. Apa yang harus menjadi perhatian kita? Nah, negara-negara yang gagal itu kalau kita lihat adalah negara yang memang mereka tidak bisa mengontrol inflasinya dan bank sentralnya tidak kredibel, tidak independen. Dan juga secara politik juga di negara tersebut umumnya tidak stabil. Dan kita kan berbeda. Nah, kalau ditanya Indonesia tentu tidak seperti itu. Jauh dari situ semua. Jadi agak berbeda alasan kita melakukan redenominasi ini semata-mata yang saya katakan tadi, kalau menurut saya ya. Nah, risikonya apa? Risikonya mungkin yang harus diantisipasi adalah pembulatan-pembulatan ya daripada angka. Katakan kalau 9.300 kalau misalkan 3 nolnya dipotong menjadi 9,3. Tapi kalau 9.375 itu menjadi 9,4 atau 9,3 nantinya. Ya, atau 9.475 itu menjadi seperti apa?